manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam semesta ini. Sehingga yang sangat pokok adalah di dalam sains itu ada 3 aspek mestinya ya. Satu adalah menyelidiki, setelah diselidiki itu kita bisa memahami. Setelah kita memahami, kemudian menemukan, nah yang ketiga adalah meningkatkan. Meningkatkan. Nah, peningkatan ini yang dimaksud sebagai apa? Sebagai pengembangan. Kita mengenal nama filosofi yang ATM. Amati, tiru, memodifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Nah, di sini kita selidiki terus, ya, mengamati gitu ya. Setelah mengamati, coba kita bisa menemukan apa yang sebetulnya harus kita lakukan. Nah, paling tidak kita bisa meniru, ya, bisa meniru, ya. Cerita yang sangat baik waktu Korea mulai ada memulai untuk mengglobal. Maka orang-orang Korea yang ada di luar negeri nggak boleh beli atau membawa katakan produk-produk dari luar. Tapi yang harus bisa dibawa itu apa? Bagaimana membuat sendiri di dalam negeri. Membuat sendiri di dalam negeri. Nah itu meniru. Nah setelah niru kan nggak boleh ya. Kena hak paten, kena hak apa, maka harus dikembangkan. Nah, ditingkatkan. Yang kita tingkatkan itu apa? Penalaran kita, ya, penalaran kita atau pemahamannya, ya, sehingga kita memahami lebih mendalam lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pengetahuan yang sistematis yang berasal dari observasi, kajian, percobaan-percobaan yang dilakukan untuk menentukan sifat dasar atau prinsip dari apa yang dikaji. Sifat dasar atau prinsip apa yang dikaji. Karena kita levelnya adalah PhD, ya, program doktor, maka filosofi itu adalah sifat dasar. Kita harus bisa memahami, bukan sekedar memahami, menemukan ya, menemukan. Di sini menentukan untuk menemukan sifat dasar atau prinsip-prinsip apa yang dikaji. Sehingga secara ruang lingkup, ya, secara kerangka itu adalah sampai pada sifat dasar dan prinsip, itu kita betul-betul paham. Nah, kalau kita sudah tahu memahami itu, maka kita mudah untuk mengembangkan. Namun di dalam pengembangan sains, itu sifatnya apa? Adalah sistematis. Jadi ada semacam langkah-langkahnya gitu ya, langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu jelas itu ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah metodologinya, metodologi. Nah, metodologi itu adalah sesuatu yang kita menggunakan secara sistematis. Sehingga secara sistematis ini bisa dipahami oleh insan manusia itu sendiri, ya, insan manusia. Nah, yang ketiga, upaya yang dilakukan manusia untuk mengetahui satu hal yang berkaitan dengan dunia. Ini sebenarnya mengulang lagi gitu ya. Jadi yang sangat penting itu adalah A dan B. Sains menghasilkan rumusan-rumusan atau formula-formula yang pasti. Ya, formula yang pasti. Dalam bentuk apa? Teori, model, metode. Nah, kalau sistem itu apa? Sistem itu adalah kerangkanya. Di dalam sistem nanti, untuk bisa menjalankan sistem, maka perlu adanya model, perlu adanya teori, perlu adanya metode. Nah, jadi yang kita pelajari tadi, yang sifat-sifat dasar atau prinsip, itu adalah formula atau rumusan-rumusan. Sehingga kalau kita membuat rumusan masalah, ya, maka yang harus dikemukakan itu adalah ide dasar kita terkait dengan teori yang akan kita ajukan. Ide dasar kita, teori yang akan kita ajukan. Levelnya bukan lagi kita bertanya gitu ya, tapi kita apa?
menyampaikan, ini loh teori yang akan saya gunakan. Nah, itu di dalam rumusan masalah. Kalau masih di dalam pertanyaan, itu masih levelnya dasar gitu ya. Levelnya dasar. Kalau saya S1 saja nggak boleh gitu ya menggunakan kata tanya gitu ya. Itu merupakan suatu gagasan seperti minggu yang lalu sudah kita bicarakan. Nah, dengan rumusan-rumusan tadi, dengan formula-formula tadi, maka pengembangan sains bisa dilakukan. Yang kita kembangkan apa? Ya rumusan tadi. Rumusan tadi disesuaikan dengan fenomena yang sedang kita kaji. Sehingga di sini pengembangan teori untuk menghasilkan teori atau formula yang baru lagi. Formula yang baru lagi. Nah, kita diminta untuk membaca jurnal. Ya, membaca jurnal. Nah, jurnal itu isinya apa? Isinya adalah pengembangan sains. Ya, isinya pengembangan sains. Sehingga sebagai mahasiswa PhD harus ya setiap harinya itu membaca jurnal. Kenapa? Supaya kita semakin paham apa yang berkembang pada saat ini. Dan yang sangat penting adalah apa yang akan berkembang di masa yang akan datang. Jangan sampai kita melakukan penelitian program doktor, ternyata itu sudah dilakukan oleh orang lain. Sudah dilakukan oleh orang lain. Ingat, yang namanya publikasi itu ya bukan pada 1 bulan mendatang, bukan. Tapi 1 tahun, 2 tahun yang akan datang. Jadi publikasi-publikasi yang bagus ya itu 1-2 tahun yang akan datang. Nah, 1-2 tahun yang akan datang itu adalah prosesnya lama gitu ya. Prosesnya ada lama. Sehingga kalau kita menghasilkan atau mengerjakan suatu sains, kemudian ada jurnal yang muncul, ternyata itu lebih baik daripada lebih bagus daripada kita, nah kita sudah kedaluarsa, ya sudah kedaluarsa. Nah itu pada aspek pengembangan sains. Nah coba kita mulai mencoba-coba gitu ya. Nah, kita lakukan yang namanya pemetaan topik bidang ilmu. Pemetaan topik bidang ilmu. Harapan saya teman-teman semua sudah mulai ya. Sudah mulai membuat topik area risetnya apa ya. Temanya itu apa gitu ya. Misalkan ada yang smart energy boleh, smart irigasi boleh, digital ekonomi sangat bagus ya. Itu topik-topik area gitu. Nah, dari situ kita harus bisa melihat sekarang dan yang akan datang. Sekarang dan akan datang. Trennya kayak apa? Ya, trennya kayak apa? Nah, sekarang kita mulai muda gitu ya. Kalau era sekarang masuk pada era 4.0, nah itu trennya. Maka di sana itu ada apa gitu ya. Di sana itu ada apa? Maka kunci di dalam 4.0 adalah IoT, Internet of Things. Nah, penggunaan Internet of Things itu di dalam era sekarang ataupun ke depan itu yang seperti apa? Itulah tren kita, ya, tren kita. Nah, dari situlah maka kita akan menyesuaikan dengan tren yang ada. Dengan demikian, apa yang akan kita teliti, apa yang kita kembangkan itu tidak akan ketinggalan karena kita selalu mengikuti tren, mengikuti tren. Nah, dari situ maka kuncinya kita menggunakan rumusan atau formula-formula. Nah, formula-formula itulah ya yang kita namakan sebagai metode keilmuan atau scientific method. Ya, scientific method, metode keilmuan. Nah, sejak SMU kita dikenal yang namanya artikel ilmiah ya. Sejak SMU, S1, S2 kita pasti mengenal kata-kata artikel ilmiah. Ilmiah itu apa? Ya sains. Artikel itu apa? Artikel itu ya bagian daripada jurnal yang akan kita publikasikan. Nah, sains itu sebagai
metode scientific atau ilmiah, itu yang harus kita miliki sebagai body of knowledge, ya, sebagai body of knowledge. Nah, kita mengenal era sekarang pada tren, ya, tren di dalam analitik, ya, ada data mining, ada machine learning, ada deep learning, macam-macam banyak sekali gitu ya. Namun itu ya adalah kerangka di dalam analitik. Kerangka di dalam analitik. Sama saja kita membangun sebuah sistem informasi, itu adalah kerangka sistem sebagai kerangka gitu, bukan ilmu. Nah, di dalam sistem ada ilmunya, di dalam machine learning ada ilmunya, dalam deep learning ada ilmunya. Teman-teman saya pikir sudah bisa membedakan antara machine learning dan deep learning gitu ya. Deep learning itu lebih deep, lebih mendalam, lebih luas, lebih lebar gitu ya. Nah, ilmunya apa? Nah, biasa yang sangat biasa dipakai, misalkan ini hanya misalkan gitu ya. Misalkan yang kita kenal dengan CNN, Convolutional Neural Network. Jadi kita mengenal neural network ya sejak dulu barangkali ya S1. Nah, sekarang itu berkembang banyak gitu ya, berkembang banyak. Harapan kami ya di antara teman-teman semua itu ada yang bisa mengembangkan lagi gitu ya. Apalagi gitu ya. Mungkin bukan konvolusional, mungkin namanya Budi. Budi neural network bisa jadi. Karena yang mendapatkan Budi, algoritmanya namanya Budi, nah itulah maka itu menjadi BNN. Bisa jadi ada recurrent neural network. Nah, jadi di neural network itu saja banyak sekali ilmu-ilmu yang dikembangkan. Ya, banyak sekali ilmu-ilmu yang dikembangkan. Misalkan kita menggunakan random forest, itu ilmu. Ya, random forest ilmu. Ilmu di dalam machine learning ataupun di dalam deep learning. Nah, jadi banyak ilmu-ilmu yang atau biasa yang kalau yang ramai biasa digunakan di selain pada neural network, misalkan pakai Bayes, gitu, pakai Bayes. Nah, Bayes itu ilmu. Ilmu yang mengedepankan probabilitasnya, probability, ya, mengedepankan probability. Nah, tugas kita adalah mencari ilmu. Nah, dari situ kita akan kaya dengan formula tentang ilmu. Nah, yang saya ingin sampaikan pada teman-teman semua, di dalam machine learning, deep learning, ataupun data mining, yang pokok itu adalah apa? Tahapannya, ya, tahapannya. Kita bicara metodologi. Salah satu metodologi yang harus kita lalui adalah tahapan. Maka di dalam machine learning itu ada tahapan, ya, tahapan. Tahapan pertama kita mengambil kerangkanya dulu. Setelah itu kita mengambil data. Nah, data termasuk big data, ya. Nah, dari situ kita cobakan formula kita gitu ya. Maka yang ada namanya data trace testing. Di training dulu atau di testing dulu gitu ya. Ada data training, ada data testing. Nah, itu kerangka gitu ya. Itu kerangka. Nah, kerangka. Nah, kerangka-kerangka itu harus dilalui ya, harus dilalui supaya apa? Kita mendapatkan suatu model. Model. Model itu coba kita training dulu baru kemudian kita testing. Ya, kita tes. Kita tes sesuai dengan apa? Kondisi yang sekarang. Kondisi yang sekarang. Jangan kita mengetes menggunakan data yang lama. Kalau data yang lama ya sama saja gitu ya. Kondisi yang sekarang. Nah, kondisi yang sekarang kita belum tahu data yang akan datang. Paling tidak data sampai pada saat ini seperti apa gitu ya. Katakanlah pada menjelang saat ini, menjelang atau sampai dengan saat ini. Nah, dari situ maka kita harus bisa mendapatkan objek risetnya, ya, objeknya. Objek ini menjadi sangat penting, ya. Kenapa? Itu menjadi apa? Sesuatu yang menjadi fakta, ya. Ada topik area, kalau nggak ada objeknya ya kita susah. Kita melihat tren, tahu betul trennya, tapi nggak ada objeknya, ya hanya bayang-bayangan saja gitu ya.
kita sudah bisa mengembangkan keilmuan sampai transdisiplin, ya. Nah, ternyata objeknya belum ada, ya susah juga gitu ya. Sehingga objeknya harus kita lakukan dulu, objeknya, ya. Objeknya kalau saya harapkan itu yang sifatnya global, jangan sifatnya kasuistis itu ya. Misalkan kasuistis apa yang terjadi di perguruan tinggi kita itu terlalu small, terlalu kecil ya. Nah, setelah itu coba prioritas kita apa ya. Prioritas ini menjadi sangat penting terkait untuk bisa mendefinisikan atau mengarahkan kemudian mendefinisikan yang namanya novelty. Prioritasnya apa? Dari prioritas itu diharapkan nanti ada atau mencapai pada level novelty. Nah, itu tahap-tahapannya gitu ya, tahap-tahapannya di dalam kita melakukan penelitian disertasi. Oke. Ini guidance yang harus kita lalui ya, kita lalui apa yang tadi saya sampaikan di sini. Maka di sini kaitannya dengan dasar-dasar keilmuan wajib kita pahami gitu ya. Namun jangan kita hanya membaca namanya saja. Misalkan di sini ada manajemen. Nah, maka ilmu yang dipakai di dalam manajemen itu apa? Ilmu yang dipakai di dalam manajemen itu apa? Ada proses bisnis. Ilmu di dalam bisnis itu apa? Ya, semuanya pasti menggunakan formula-formula. Nah, formula-formula itulah yang menjadi perhatian kita sebagai BOK. Oke. Nah, sekarang masuk kerangka dasar perumusan masalah. Ya. Saya akan memberikan penjelasan yang sifatnya pendek saja gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami supaya tidak bertele-tele gitu ya. Nah, apa yang sudah saya sampaikan tadi di atas itu, coba kita rangkum kembali sampai kita mendapatkan perumusan masalah. Kalau perumusan masalah itu apa? Dari dua kata dasar, perumusan dan masalah. Ya, masalah. Kita tahu masalah itu apa? Masalah itu apa? Masalah itu kalau saya gunakan dalam bahasa yang lebih umum, ya, adanya sesuatu yang negasi, ya, sesuatu itu yang negasi itu masalah. Tapi kalau itu tidak negasi, semua positif saja, ya ada masalah. Kalau semuanya positif, ya nggak ada masalah. Kita sudah masuk levelnya PhD, jangan bicara masalah itu sesuatu yang ruwet, bukan. Kalau sesuatu yang ruwet itu bukan masalah itu, ya. Itu harus dibuang jauh-jauh gitu ya, bikin pusing gitu. Tapi yang namanya masalah, kalau dalam bahasa bahasa apa namanya ini yang kedua ya, masalah dalam bahasa jurnal itu adalah problem of research, ya, problem of research. Nah, yang kita permasalahkan itu apa? Yang pertama harus kita fokus kepada rumusan, pada metodenya. Nah, pada metodenya. Metode itu dikatakan masuk pada masalah jika itu bisa kita gunakan kalimat yang negasi. Misalkan, ya, metode X belum optimal untuk solusi. Nah, untuk memberikan solusi. Nah, belum optimal itu kan belum optimal. Nah, itu negasi itu. Belum, ya, belum. Kalau metode itu sangat optimal, itu positif, bukan masalah itu, ya, bukan masalah. Tapi kalau itu belum optimal, nah itu menjadi masalah gitu ya. Jadi yang kita perhatikan itu adalah pada metodenya, pada rumusannya gitu ya, pada rumusannya. Sementara tadi objeknya itu adalah melekat ya, objeknya itu adalah melekat ya. Jadi yang ada masalahnya itu adalah pada apa? Pada metodenya. Kalau tadi kita menemukan metodenya apa? Bicara distribusi ya. Sekarang yang sedang ramai itu
distribusi minyak goreng, minyak kita, ya, itu distribusi. Maka dari situ permasalahannya apa ya? Distribusi belum optimal. Namun distribusi pakai apa? Pakai apa? Oh, ternyata kita menggunakan algoritma genetika. Misal. Nah, maka jadi permasalahan di sini adalah algoritma yang digunakan di dalam konsep distribusinya belum optimal. Nah, itu yang menjadi masalah. Problem of research, ya, problem of research. Nah, coba saya awali satu persatu ya. Berawal dari teori bersumber pada karya ilmiah atau jurnal internasional. Jadi, karena yang tadi yang saya katakan bahwa formula atau rumusan atau teori ada pada berbagai jurnal, ya, berbagai jurnal, maka sumber kita adalah jurnal. Jurnal tentu saja jurnal yang bagus itu ya. Jurnal jangan menggunakan jurnal-jurnal yang plagiator, jangan ya. Jurnal yang bagus. Nah, itu sumber teorinya itu. Nah, karena kita menginginkan adanya novelty, maka cari jurnal-jurnal yang relatif baru ya. Paling 3 tahun terakhir gitu ya. Syukur pada sekarang ini ya. Mudah-mudahan dari kuliah minggu yang lalu sudah ada yang bisa mendapatkan cara bagaimana untuk mendapatkan jurnal-jurnal yang relevan gitu ya. Nah, kemudian kita kita cari kondisi faktualnya, kondisi nyata. Itu yang dinamakan sebagai objeknya ya, sebagai objeknya. Ada objek, kemudian di situ nanti kita cari masalah. Namun masalah itu kita kaitkan dengan metodenya. Ya. Metodenya, misalkan. Masalahnya ada pada distribusi minyak goreng. Itu objeknya itu. Objeknya. Dan untuk bisa mengatasi distribusi tadi, kita menggunakan kajian, katakanlah algoritma genetika. Nah, dari apa yang sudah dilakukan, ternyata algoritma genetika itu belum optimal ya. Walaupun di sini sebetulnya bukan masalah algoritma, tapi adanya penumpukan ya. Ada penumpukan. Ini sebagai contoh saja gitu ya. Maka kalau kita sudah bisa mengatakan bahwa penggunaan algoritma itu belum optimal, nah itulah sebagai masalah. Sebagai masalah. Nah, dari pertama tadi, kita membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dari berbagai pakar ilmiah yang diambil dari jurnal. Maka, sedapat mungkin kita mendapatkan kesimpulan yang negasi. Ya. Kesimpulan yang negasi. Ya, jadi, dari berbagai metode-metode, maka kita simpulkan, wah ternyata ini belum optimal. Oh, ini belum maksimal. Oh, ini teori ini belum selesai menyelesaikan ini. Itu negasi itu. Itu yang dikatakan sebagai gap, ya, sebagai gap. Kalau kita bicara gap tidak ada negasinya, itu nggak ada masalahnya ya, nggak ada masalahnya. Jadi begitu kita mendapatkan gap, kita simpulkan ada kalimat yang negasi, nah itulah menjadi problem of research. Asal mula riset itu dari sini. Asal mula riset itu dari sini gitu ya. Nah, satu contoh misalkan gini ya. Ini contoh masa lalu. Waktu saya S1 membuat skripsi. Wah ini ngawur dosennya kok. Ini S3 PhD kok kasih contoh untuk skripsi. Gak apa-apa. Oh itu saya. Jadi saya dulu melihat suatu kondisi nyata. Jembatan gitu ya. Jembatan banjir kanal timur. Nah itu fakta itu. Faktual. Nah di situ banyak orang sedang membuat pancangan-pancangan apa? Pohon kelapa. Nah dari situ saya tanya. Terus waktu itu saya mahasiswa S1 gitu ya. Belum membuat skripsi, akan membuat skripsi. Nah
Kenapa itu dipancang mau ambruk? Oh bukan. Itu nanti ada kendaraan berat, muatannya berat lewat sini. Kalau ini tidak dipancang, nanti itu akan runtuh. Nah, maka di situ ada problem. Jembatan itu akan runtuh kalau dilewati muatan besar. Nah, itu negasi itu. Ya. Maka ide saya itu apa? Mencari formula bagaimana struktur jembatan itu yang kuat, ya, tapi lentur, tapi kalau dilewati pada muatan tertentu itu tidak patah. Nah, itu menjadi gagasan itu, menjadi gagasan. Maka ada formula, ya, formula. Nah, kalau saya orang matematika menggunakan persamaan diferensial parsial, bagaimana persamaannya itu? Nanti kita buat semacam sistem, ada input, ada proses, ada output. Nah, inputnya apa? Muatan lewat jembatan. Di situ jembatannya pakai struktur yang sudah kita desain, gitu toh. Maka kita akan mendapatkan titik ekstrim gitu ya. Kalau ekstrim sekian ton, ini akan patah. Itu ada kata-kata yang negasi. Jadi masalah itu. Gagasannya apa? Nah, ini yang akan berikutnya gitu ya. Mengajukan materi keilmuan substansi sebagai materi yang akan dikembangkan atau diaplikasikan pada bidang tertentu, yaitu tadi di dalam apa, solusi masalah. Karena tadi solusinya belum optimal, ya kita cari solusi yang lebih optimal. Nah, itu namanya aspek pada aspek pengembang. Maka dari nomor 4 atau dari nomor 1, 2, 3, 4 ya, kita menyusun argumen dalam bentuk pernyataan sebagai sebuah gagasan ya untuk memberikan solusi terhadap masalah secara kritis analitis dalam kerangka sistem informasi. Itu yang dimaksud sebagai perumusan masalah. Gagasannya apa? Saya menggunakan CNN untuk solusi masalah ini agar masalah tersebut menjadi optimal. Nah, itu perumusan masalah itu. Ya, perumusan masalah itu. Jadi, jangan lagi kita masih pada tahapan pertanyaan. Pertanyaan itu awal gitu ya, awal. Tapi begitu kita membuat suatu perumusan masalah, tambah menggunakan kata-kata perumusan masalah juga boleh, itu gagasan kita apa? Gagasan. Sehingga saya mengajak teman-teman dengan membaca artikel jurnal yang minggu yang lalu, coba satu jurnal itu 1 minggu gitu ya, 1 minggu coba kita baca gitu ya. Nah, kita baca. Nah, dari situ kita akan paham betul. Yang kita paham itu apa? Prinsip-prinsip dasar kaitannya teori yang dipakai. Prinsip-prinsip dasar, formula atau teori yang dipakai. Nah, dari situlah maka kita bisa punya gagasan, oh kalau seperti itu belum maksimal. Maka itu kita perlu kembangkan lagi. Oke. Nah, sekarang bagaimana kriteria topik penelitian? Ya, topik penelitian. Jadi tadi kita lihat di sini. Nah, topik area termasuk topik penelitian. Ya. Seperti apa? Coba kita bahas bersama-sama. Satu, visible. Penelitian harus dapat dijalankan dan diselesaikan. Ingat, program doktor itu hanya 3 tahun. Ya boleh 5 tahun, ya boleh gitu ya. Tapi kita sudah mengasumsikan 3 tahun. Boleh kurang nggak? Oh nggak boleh ya. Di Undip itu nggak boleh kurang dari 3 tahun. Pas boleh. 3 tahun. Nah, pada semester pertama kita masih mencoba-coba gitu ya. Mencoba-coba membuat perencanaan dalam bentuk proposal. Bisa jadi pada tahun pertama baru selesai membuat proposal. Ya, tahun pertama baru selesai membuat proposal.
Namun jangan kita terjebak hanya membuat proposal saja. Tapi kita harus mulai membuat artikel ilmiah. Dari apa yang kita telusuri dalam studi pustaka itu, ya, coba nanti kita rangkum menjadi sebuah kerangka untuk solusi atau untuk pijakan pada berikutnya. Nah, coba itu dibuat sebagai artikel ilmiah, bisa ditulis dalam jurnal. Nggak perlu katakanlah yang Q1 saja. Mungkin ya Q4 gitu ya. Atau syukur bisa Q3 itu ya. Kalau teman-teman saya itu atau bimbingan saya bisa Q3 itu. Baru kerangka dulu gitu ya, kerangka. Di situ ada novelty-nya, oh belum ada. Baru di situ benih-benih yang ada kerangkanya, ada novelty-nya. Nah, dapat dijalankan, diselesaikan. Sehingga kalau kita mulai concern, kata kuncinya itu adalah telaten dan sabar, telaten dan sabar, maka itu menjadi visible. Oh, berarti penelitian itu membutuhkan waktu 2 tahun ya. Sebetulnya kalau penelitian PhD 3 tahun nggak cukup itu ya. Penelitian PhD 3 tahun nggak cukup. Paling tidak diawali dari magister dulu ya. Dari magister. Dari magister itu ya kita mendapatkan apa? Mendapatkan tema-tema untuk pengembangan ya. Tema-tema untuk pengembangan. Nah, nanti aspek pengembangan dilakukan dari tahun pertama program dokter. Nah, dan seterusnya sehingga 3 tahun itu menjadi maksimal. Tapi kalau di sini kita tidak. Sampai tahun pertama pun seringkali kita atau saya lihat teman-teman belum punya topik ya. Belum punya topik yang ideal gitu ya. Nah, mudah-mudahan ke depan itu ya dari magister sudah kita mendapatkan topik ya untuk kita kembangkan ya. Kalau saya dulu tahun pertama gitu ya. Tahun pertama ya, sehingga pada awalnya saya diberi jurnal ya, diberi jurnal pada awal-awal masuk magister itu diberi jurnal, tolong ini dibaca gitu ya, dibaca. Nah, tahun pertama sudah ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa gitu ya. Maka saya maju. Nah, ternyata oke. Nah, walaupun demikian ya kita sudah, ini belum terlambat gitu ya. Coba dalam 1 semester kita fokuskan. Kita fokuskan supaya apa? Ya, artikel yang kita akan buat nanti itu paling tidak ya pada semester keberapa? 4 ke 5 ya paling tidak itu sudah publish atau sedang submit gitu ya, sudah disubmit. Itu harus kita visibilitasnya itu harus kita rancang dari sekarang ya, rancang dari sekarang. Yang kedua, interesting, menarik gitu ya. Topik penelitian harus menarik dan terbaru. Nah, indikator menarik terbaru itu apa? Ya sesuai dengan tren. Indikatornya apa? Sesuai dengan tren. Nah, tren yang sekarang ini. Nah, karena semua jurnal-jurnal pasti mengikuti tren, kita pun sebagai bagian daripada saintis juga harus mengikuti tren. Nah, kemudian novel, topik penelitian harus memiliki nilai orisinalitas dan kebaruan. Kebaruan itu adalah novelty-nya. Orisinalitas itu adalah dikerjakan dari idenya sendiri, bukan plagiat. Ya, bukan plagiat. Bisa saja orisinal, tapi belum ada novelty-nya. Nggak apa-apa. Yang tadi saya katakan baru dalam bentuk kerangka. Nah, yang bagus, dua-duanya. Ada orisinal, ada kebaruan. Nah, yang ketiga, etik. Topik penelitian harus etis untuk diselenggarakan. Etis, ya. Apalagi kita sebagai negara bangsa Indonesia berpancasila, nah itu menjadi rujukan kita yang namanya etika gitu ya, etika. Nah,
Nah, keempat, terakhir, relevan. Topik penelitian harus relevan dengan kondisi yang ada dan disiplin relevan dengan disiplin ilmu sistem informasi. Relevan. Nah, relevan dengan sistem informasi itu nanti publikasinya juga harus relevan. Maka nanti teman-teman sekalian dari sekarang sudah bisa mulai mencari gitu ya. Mencari jurnal-jurnal yang ada aspek sistem informasinya, ada aspek computingnya, ada aspek apa namanya teknologi informasinya boleh gitu ya. Jadi yang bermuara pada sistem informasi dan komputer gitu ya. Nah, dari situ nanti akan kita terbiasa. Jangan nanti kita akan publish, ternyata tidak ada hubungannya dengan sistem informasi. Nah, berarti kita ngegayut gitu ya. Tidak relevan. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat bobot kebaruan. Dari apa yang sudah saya katakan tadi, dari awal itu sebagai prolognya, coba kita lebih menukik lagi. Substansi penelitian ilmiah memiliki bobot kebaruan dari segi pengembangan teori. Dari segi pengembangan teori atau model. Bisa juga alternatif metodologi yang tepat. Jadi metodologi nggak apa-apa, ya, yang tepat. Atau eksplorasi data yang penting yang belum pernah atau jarang dilakukan. Jadi ini hanya metodologi saja. Metodologi dalam eksplorasi data. Ya, dalam eksplorasi data. Sehingga yang namanya novelty itu tidak hanya kita dalam aspek pengembangan rumusan saja, formula saja, teori saja, tapi bisa kita ke arah pada metodologi. Nah, walaupun ini hanya kata-kata metodologi, maka harus juga dikaitkan dengan teori, ya. Bagaimana kita mengarahkan teori yang tepat gitu ya, teori yang tepat. Nah, ada suatu kemudahan bagi kita disiplin ilmu sistem informasi karena kita mengarah pada transdisiplin, ya, transdisiplin. Sehingga katakanlah kita misalkan kita bicara apa ya, bicara blockchain, pendekatannya pakai statistik. Nah, biasanya statistik itu digunakan untuk orang-orang analitik gitu ya, orang-orang analitik. Nah, kita pakai di sini. Nah, itu nanti metodologinya baru itu. Walaupun ilmu yang kita pakai bukan ilmu yang baru, tapi metodologinya yang baru. Ya. Misalkan tadi menggunakan deep learning, ya deep learning itu sangat bagus itu. Ya. Yang baru itu apa? Ya prosesnya atau metodologinya. Bisa saja tadi CNN-nya bukan sesuatu yang baru, tetapi proses di dalam membangun analitiknya itu ada sesuatu yang baru. Yang tadi saya katakan bisa membuat yang negasi menjadi yang positif. Nah, kebaruan substansi akan memiliki kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Ini yang akan ditulis di dalam apa? Yang akan kita tulis di dalam manfaat penelitian. Ya. Manfaat di dalam penelitian itu adalah kontribusi bagi pengembangan ilmu. Nah, kontribusi inilah yang nanti akan kita publish. Nah, yang ketiga, kebaruan substansi harus dapat dibandingkan dengan karya ilmiah yang lain. Itu gap. Ya. Karya ilmiah yang lain. Itu yang namanya gap. Yang lain, kalau boleh ya, kalau boleh, sedapat mungkin harus gitu ya. Itu tadi, negasi gitu. Ya. Mereka sudah mengembangkan, tapi belum optimal. Mereka sudah mengembangkan, tapi akurasinya belum bagus. Mereka sudah mengembangkan algoritmanya, tapi algoritmanya masih banyak hambatan-hambatan. Nah, itu negasi itu. Nah, kalau kita bisa membandingkan seperti itu, kita mendapatkan suatu substansi ternyata beda dengan mereka. Nah, itulah yang dimaksud sebagai gap atau di sini langsung saja sebagai kebaruan. Nah, sekarang keaslian penelitian. Asli itu original. Namun sekali lagi,
Asli itu belum tentu baru gitu ya. Belum tentu baru. Namun kalau itu original, maka bisa kita gunakan untuk publish jurnal internasional. Karena original. Walaupun tadi aspek kebaruannya belum. Ya. Mengetahui keaslian penelitian atau original berisi penjelasan yang menerangkan bahwa penelitian yang dilakukan beda dengan penelitian yang dilakukan oleh orang lain yang didukung dengan studi pustaka. Jadi asli gitu ya. Sekiranya sudah ada penelitian yang semacam itu, perlu dijelaskan perbedaannya yang nyata dengan penelitian sebelumnya. Nah, perbedaan yang nyata itulah untuk menjelaskan gap-nya apa. Gap-nya apa. Nah, dari gap itulah yang nanti kita akan melihat apakah itu ada novelty atau tidak. Walaupun tidak ada novelty karena itu sesuatu yang baru, ya nggak ada masalah untuk publish jurnal. Syukur baru dan ada novelty. Wah, itu nanti jurnalnya akan menjadi bobotnya tinggi, ya, bobotnya akan tinggi. Nah, mudah-mudahan saya menjelaskannya agak ringkas gitu ya, agak ringkas bisa dipahami gitu ya. Nah, terakhir ini ya, dasar pengembangan sains sistem informasi. Ini waktu matrikulasi sudah saya sampaikan gitu ya. Bahwa di dalam sains SI itu ada dua ilmu. Behavior science yang pertama itu ya. Yang kedua desain sains. Behavior science itu apa? Yang melibatkan ini. Sehingga kalau kita bicara transdisiplin, penelitian menggunakan transdisiplin, pasti itu pakai pendekatan behavior science. Karena melibatkan apa? Melibatkan ini, melibatkan apa namanya, kalau ini kan people, organization, teknologi. Ya. Nah, nah, jadi yang pokok itu adalah di sini, develop knowledge. Knowledge itu pengetahuan gitu ya, pengetahuan. Sehingga sebetulnya sedang kita mengarahkan masyarakat kita itu memiliki knowledge yang tinggi, ya, memiliki knowledge yang tinggi. Suka atau tidak suka dengan beredarannya katakan beredarnya mass media, sosial media ya, sosial media menggunakan HP, maka knowledge masyarakat kita itu terbangun, terbangun, terbangun. Namun baru sebagai konsumen ya, bisa menggunakan HP untuk belanja, bisa menggunakan HP untuk akses bank. Nah, itu knowledge itu. Itu knowledge. Nah, sekarang kalau kita hanya sebagai konsumen saja, kasihan Indonesia itu ya. Kita hanya sebagai konsumen saja. Maka tugas kita orang kampus itu ya membawa masyarakat itu bisa apa? Bisa menggunakan ilmu atau knowledge yang baru gitu ya. Khususnya kita sebagai masyarakat kampusnya itu bisa menciptakan knowledge yang baru. Ya, kita berharap suatu saat Indonesia itu akan memiliki berbagai pabrik industri gitu ya, yang menggunakan knowledge yang baru. Jangan kita itu hanya dibanjiri teknologi dari luar negeri, kita hanya sebagai konsumen, ya, konsumen. Nah, kenapa? Organisasi kita itu sangat beda banget ya. Masyarakat kita itu sangat beda dengan masyarakat yang ada di luar negeri itu. Sehingga knowledge-nya juga beda, tujuannya juga beda, maka kita lakukan perubahan ya, perubahan, change knowledge ya, change knowledge. Nah, akhirnya apa? Kita membangun suatu culture. Culture perusahaan kita beda dengan culture yang ada di luar negeri. Pasti beda itu ya. Yang jelas kita mengenal religius di sana itu tidak ada yang namanya religius itu ya. Tidak ada gitu. Kalau di sini
mengenal katakanlah ada musolanya, ya setiap adzan itu kita berhenti dulu, di sana nggak ada gitu ya. Nah, itu yang beda itu, ya beda. Nah, kemudian ada aspek teknologinya. Nah, aspek teknologi inilah yang Mas sangat prihatin. Kita nggak punya gitu ya, nggak punya gitu. Kita hanya menggunakan mereka, ciptaan mereka. Nah, dari sinilah pada aspek knowledge-nya ya supaya apa? Merubah daripada mindset, merubah daripada knowledge ya masyarakat kita. Nah, di sinilah ada sistem informasinya. Apa ya sistem informasi? Provide new channel for knowledge. Nah, ya di sini. Akhirnya kita mendapatkan suatu business solution, solusi bisnis. Maka jangan heran kalau kata-kata saya selalu berhubungan dengan bisnis. Ya karena terpengaruh juga ini. Walaupun secara independen ya saya menggunakan bisnis tidak ini ya tidak kaitannya dengan ini. Tapi dengan ini gayut itu ya. Nah, solusi bisnis itu apa? Ya di sini ada parameternya, ada indikatornya. Indikatornya itu adalah meningkatkan produktivitas. Pada sisi yang lain, mengurangi biaya. Sehingga seringkali kaitannya dengan formula-formula untuk melakukan optimalisasi, dua-duanya ini. Atau salah satu dari ini ya, kebanyakan misalkan optimalisasi biaya, ya optimalisasi biaya. Tapi kalau tidak dikaitkan ini nanti nggak bagus ya. Optimalisasi biaya atau pengurangan biaya, tapi dalam rangka meningkatkan produktivitas. Nah, jadi kita menggunakan loop seperti ini. Nah, ini feedback, ya feedback. Nah, di sini yang kaitannya dengan tren, bisnis challenge itu adalah kaitannya dengan tren. Maka persaingan itu ada di sini, persaingan bisnis ada di sini, ya. Maka kita kembali kepada sini, mindset manusianya itu dirubah menggunakan apa? Menggunakan knowledge. Sehingga organisasinya, perusahaannya juga berubah. Nah, yang repot di sini teknologinya. Teknologinya, karena kita teknologinya hanya menggantungkan dari luar. Kalau otomatis yang punya pabrik, ya ini langsung update gitu ya. Langsung update ya. Oke. Itu teman-teman sekalian ya. Ini nanti saya jelaskan terkait dengan tugas. Silakan ada komentar-komentar gitu ya. Nah, supaya kita mulai bisa menyerap apa sih yang sebetulnya sebentar ini kok hilang. Hilang ini. Oke, bentar ya saya duluan. Jadi nanti mudah-mudahan tidak ada masalah. Baik teman-teman semuanya, silakan ada yang berkomentar ya. Saya memberikan materi ringkas gitu ya. Kalau nanti nggak ringkas, malah kita bingung gitu ya. Karena yang bagian saya lebih mengarah kepada aspek filosofinya ya, pada aspek filsafat ilmunya. Tapi saya kemas dalam bentuk seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Silakan. Halo, kok diem? Iya, yang senyum-senyum mulai ini Mas Ismail kelihatannya senyum-senyum. Ada sesuatu enggak?
masih mute, nggak, suaranya nggak kedengeran. Oke, silakan. Oh, mic-nya bermasalah. Oke. Kita sudah masuk the new teknologi, tapi untuk kayak gini aja mic-nya bermasalah. The new era, new eranya itu new teknologi itu ya. Makanya tadi saya katakan, ya kita itu nggak punya pabrik sendiri gitu ya. Harusnya punya pabrik sendiri gitu ya. Oke, silakan. Oke, Yang lain? Prof. Ya. Oke, Mbak Tatik, Hartatik biasanya Oke. kalau Terima kasih, Prof, atas waktunya. Mohon izin ini, Prof, untuk yang slide 10 tadi, Prof, kaitannya dengan apa namanya, fokus dari penelitian untuk sistem informasi begitu, Prof. Nah, kalau tadi saya tidak salah menangkap gitu ya, Prof. Jadi untuk sistem informasi ini harus ada terkait dengan apa ya, reduce cost gitu ya, atau pengurangan cost ya, lebih ke manfaatnya begitu ya, Prof. Kemudian lebih secara umum itu penekanannya lebih ke sosial behavior gitu ya, Prof ya, atau lebih ke bagaimana mengamati apa ya, terkait dengan perilaku dari sosial terhadap misalkan saja ada pembaharuan teknologi, kemudian penerapan teknologi dan seterusnya. Nah, apabila ingin menekankan pembaharuannya itu di metode begitu, Prof. Misalkan saja tadi Prof contohkan untuk neural network atau mungkin ada beberapa yang lain, deep learning dan seterusnya. Nah, mungkin ada tipsnya begitu, Prof, sehingga kita masih tetap fokus di sistem informasinya, tidak terlalu masuk ke algoritmik begitu, atau sebenarnya tidak ada masalah kita menekankan novelty-nya itu di algoritmik begitu, Prof. Matur suwun, Prof. baik. Jadi kita melakukan penelitian ya yang sifatnya adalah multi atau trans gitu ya. Nah, kalau kita sudah level S3, pasti apapun yang kita lakukan tidak akan lepas daripada sistem. Tidak akan lepas daripada sistem. Ya. Maka karena kita sudah melekat pada sistem, ya, kita nggak perlu banyak bicara kaitannya dengan sistem, tapi isi daripada sistemnya itu sendiri. Ya. Nah, isi dalam sistem itu untuk membuat prosesnya, ya, bisa menggunakan algoritma. Namun kalau algoritma itu kita bicara secara terpisah, bukan bagian daripada suatu sistem, ya itu lepas daripada informasi. Lepas daripada, tapi kalau kita bicara atau kita menggunakan algoritma, tapi algoritma itu membantu di dalam sistem atau bagian di dalam sistem, ya nggak ada masalah. Ya, algoritma itu bagian daripada sistem. Misalkan tadi kita menggunakan katakanlah machine learning gitu ya. Machine learning itu yang pokok itu adalah kita membuat sesuatu yang apa? Sistemnya itu katakanlah kalau boleh langsung saja real time gitu ya. Real time. Kalau kita bicara real time, pasti ada input, ada proses, ada output. Pasti itu. Input, proses, output. Kalau kita bicara real time itu ya. Nah,
Siapapun yang membaca masalah input, proses, output itu pasti bagian daripada sistem informasi. Tanpa kita menyebut banyak tentang sistem informasi, otomatis itu sudah. Yang kita garap tadi Anda katakan kaitannya dengan algoritmanya, ya nggak ada masalah. Namun di dalam prolognya ya ada kerangka di dalam sistemnya, ya. Supaya apa? Pembahasannya itu bisa dipahami. Kalau pembahasannya tidak terkait dengan sistem informasi, kita melakukan pengembangan algoritma, ya nanti lain warnanya, lain ceritanya gitu ya. Tapi kalau kita melakukan pengembangan algoritma, tapi itu dalam konteks sebuah sistem, ya itu sudah cukup. Tanpa kita tanpa kita fokus pada sistemnya. Karena nanti di dalam algoritma itu kita lebih banyak apa? Lebih banyak pada aspek ya nanti aspek komputasinya pasti itu ya. Kemudian yang kedua, supaya algoritma itu bisa dijalankan secara baik, apalagi masuk pada real time, ya suka atau tidak suka itu kita tetap bicara sistem. Walaupun di situ nggak ada penjelasan tentang katakanlah prototype-nya kayak apa. Itu nggak perlu lagi. Karena kita sudah advance gitu ya. Bicara bagian daripada sebuah sistem, namun sistemnya itu tidak perlu disebutkan lagi di dalam itu. Coba kita lihat itu ya, jurnal-jurnal. Ya, jurnal-jurnal. Maka jurnal itu nggak ada kata atau gambar-gambar sistem informasinya gitu ya. Tapi itu bagian daripada sistem. Nah, kira-kira begitu, Mbak? Bisa dipahami? Ya, baik, Prof. Sedikit ada Kesimpulannya apa, pencerahan. Mbak? Coba kesimpulannya bisa saya Ya, coba. ya, kalau sepemahaman saya ya, Prof, ini sambil masih memahami lagi begitu. Pada prinsipnya untuk penerapan algoritma ini memang bisa begitu, tetapi memang untuk nuansa sistemnya itu harus dimunculkan begitu, minimal di dalam pengantar proses bisnis atau mungkin lebih ke permasalahannya ya, Prof ya. Ke Bagus. Jadi proses bisnisnya permasalahannya, boleh, ya, ya, bagus. ya mungkin seperti itu, Prof. Ya, Meskipun ini masih mencocokkan kira-kira nanti seperti apa gambaran ya. apa namanya untuk case-nya begitu, Prof. Matur nuwun, Oke. Prof. Baik. Jadi kalau Anda tadi menyebut proses bisnis, ya, proses bisnis itu apa? Itu kan kerangkanya gitu ya. Kerangka di dalam kita akan menerapkan algoritmanya itu, ya. Sehingga walaupun kita di situ tidak menjelaskan kaitannya dengan sistem informasinya, tapi baru sampai pada tahapan proses bisnis, ya tidak ada masalah. Proses bisnis pasti, ya, itu ada input, ada proses, ada output. Nah, nuansa yang seperti itu harus dia munculkan. Atau istilahnya mindset kita itu harus memunculkan kata-kata itu. Bisa tadi katakanlah di dalam prolognya. Tapi kalau misalkan itu sudah masuk di dalam setting proses bisnisnya, wah itu sudah saya pikir sudah terlihat jelas ya, bukan terlihat, tersirat jelas bahwa algoritma itu sebagai sebuah solusi dalam aspek sistem informasi. Walaupun kerangka sistem informasinya itu tidak perlu ditulis. Kalau di magister memang itu harus gitu ya. Karena di magister itu masih pada aspek penerapan ya, pada aspek penerapan. Tapi kalau S3 ini sudah pada aspek pengembangan, maka kita fokus pada masalah yang kita hadapi saja dulu. Bahwa masalah yang kita hadapi itu bagian daripada sistem informasi. Nah, oke. Yang lain silakan. Bisa Anda
apa namanya? Oh, tadi ada yang mau pakai kalau pakai setting saya susah gitu ya. Nah, jangan pakai Iya. setting gitu ya. Assalamualaikum Prof. Saya Anton Prof. Waalaikumsalam. Ya. Iya, izin Prof. Tadi kan Prof memberikan sampel bahwa kita sebenarnya bisa melihat situasi di lingkungan kita, terus kita cek trennya, kemudian kita siapkan perumusan masalahnya, kira-kira seperti itu saat Ya. menjelaskan jembatan tadi. Nah, di kasus saya melihat misalkan saya ngambil di digital ekonomi, di mana salah satu trennya itu kan mobile computing, di mana handphone digunakan untuk banyak kepentingan. Nah, kajian saya sebenarnya tadi ngelihat bahwa mobile computing itu kan harusnya memberikan efisiensi, memberikan kemudahan, kenyamanan. Tapi di sisi lain itu malah memberi ekses negatif gitu ya, bahwa banyak kasus kayak pinjol gitu, orang terjebak malah ke hutang yang lebih besar gitu ya. Terus Ya. mobile computing harusnya membuat game yang mengedukasi, tapi malah ada orang yang kecanduan seperti itu, Ya. malah ke arah penjudian. Nah, kalau saya misalkan mengangkat masalahnya adalah bahwa perlindungan konsumen yang sistem yang ada sekarang itu belum memperhatikan isu-isu di pelindungan konsumen seperti tadi, misalkan pembatasan penggunaan, misalkan kalau dia anak-anak harusnya ada regulasi yang mengangkat atau sistemnya sendiri membatasi seharusnya misalkan maksimal 2 jam seperti itu, atau kalau dia itu pinjaman uang mungkin ya tidak harus ada clear yang mengontrol bahwa misalkan pinjaman bunganya harus batas sekian atau ada lembaga yang memverifikasi dan seterusnya. Yang saya ingin tanyakan, ini kan jadi banyak fenomena nih Prof. Apakah saya harus meliti satu-satu untuk dibuatkan papernya, atau saya ambil satu case-nya aja, kemudian baru saya angkat ke arah generalnya untuk bisa menurunkan bahwa misalkan rekomendasi atau temuannya adalah misalkan saran-saran yang bisa saya rekomendasikan terhadap kontrol atau kendali di dalam sistem pengembangan yang sifatnya layanan kepada masyarakat, utamanya misalkan kepada masyarakat yang rentan terhadap gagap teknologinya, seperti itu kira-kira. Itu Pak Oke. Yang harus hati-hati nih Pak Anton ya, harus hati-hati. Penelitian yang seperti itu nanti kejebak pada penelitian sosial. Itu hati-hati itu. Artinya penelitian sosial yang menghasilkan rekomendasi. Nah kalau itu ya nggak boleh. Ya. Nah. Karena kalau hanya kita bicara behavior, tapi pada aspek sosialnya saja, ya, kemudian menghasilkan sebuah rekomendasi, nah itu belum ada kaitannya dengan komputerisasinya. Itu belum bisa itu. Ya. Jadi jangan sampai kejebak pada hanya aspek pada penelitian sosialnya saja. Nanti kita bicaranya hanya pada deskriptif, ya, penelitian deskriptif. Itu jangan, ya. Kalau Anda bisa mengambil gitu ya, mengambil salah satu topik saja gitu ya. Topik saja misalkan kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan tadi yang kaitannya dengan kejebak pada kredit itu ya. Ya silakan. Tapi harus ada objek yang jelas kaitannya dengan misalkan kita fokus pada IoT-nya. Jadi objeknya itu pada IoT-nya, bukan pada aspek masyarakatnya, jangan. Penggunaan IoT yang seperti apa sehingga itu mengamankan ya, mengamankan semuanya. Jadi pengamanan di sini bukan pengamanan pada aspek penggunaan penggunaan pada alatnya, tetapi penggunaan pada si konsumennya itu. Ya. Cuman agak susah juga kalau nanti ya itu biasanya nanti kejebak pada penelitian deskriptif itu. Sebetulnya yang sangat menarik di sini adalah transfer digital itu. Ya. Pada proses transfer digital sehingga masyarakat kita itu sudah menjadi masyarakat digital. Nah, kalau ke arah pada digital nanti ada objeknya yang jelas, barangkali itu bisa Pak Agus, Pak Anton. Ya.
Jadi ada objek yang jelas kaitannya kita arahkan pada IoT-nya gitu ya, penggunaan IoT-nya itu. Jangan kita hanya sebatas pada deskriptif saja ya, sehingga menghasilkan sebuah kebijakan sebagai saran. Nah, itu kurang. Ya, itu kurang. Nah, kalau tadi mengambil, saya pikir satu topik saja nggak apa-apa gitu ya. Tapi kita mengambil objeknya dulu, ya, objeknya yang terkait dengan bidang kita. Bukan objeknya itu kaitannya dengan sosialnya, bukan. Ya, ya kita mengambil katakanlah tadi pada aspek penggunaan pada aspek IoT-nya itu menjadi topiknya di situ. Nah, kira-kira topik yang seperti apa? Nah, mungkin kita bisa melihat ya jurnal-jurnal yang berkembang. Mungkin ada gitu jurnal yang berkembang, sehingga dari situlah menjadi guidance kita. Tapi kalau kita lepas daripada jurnal-jurnal yang ada, dan nanti kita tergiring hal-hal yang sifatnya praktis, ya. Dan tidak ada rujukan-rujukan yang lebih berbobot, ya, rujukan-rujukan yang lebih berbobot. Nah, ada satu hal yang harus kita hati-hati, ya. Banyak kita menggunakan rujukan, tapi rujukan adalah teman kita. Atau artinya teman kita itu ya dalam jurnal bahasa Indonesia gitu ya, itu akan menjebak kita ya, akan menjebak kita. Nah, sehingga yang menjadi perhatian kita itu yang kemarin saya pikir saya sudah menyampaikan gitu ya. Kenapa selevel internasional jurnal Scopus Q1 sampai ambruk gitu ya, menjadi discontinue atau mendapatkan label daripada sebagai jurnal yang plagiator yang bukan plagiator yang nah itu karena sebagian besar itu diburu oleh kita. Nah, orang lain yang akan membaca tahu, oh ini seperti ini. Sementara editor yang di sana itu tidak fokus pada pada scientific development-nya, tapi pada bisnis uangnya. Asal itu bagus, kemudian membayar, ya 1 bulan oke gitu ya. Nah, itu yang hati-hati banget itu ya. Nah, sehingga apa yang tadi disampaikan Pak Anton boleh lebih baik itu malah satu fokus pada aspek apa, tapi harus berhubungan dengan IoT-nya gitu ya, pada pada objek yang jelas ya terkait dengan IoT-nya. Oke gitu Pak Anton, bisa ada komentar? Baik, Prof. Ya, terima kasih banyak, Prof. Jadi memang ya ini jebakan saya tuh biasanya ini manajemen, ini bahkan ini jebakannya sosial gitu. Makasih, Prof. Ya itu Kita jebakannya di situ. Ya, siap, Prof. Ya, kadang-kadang kita tidak melepas. Makanya harus bisa mengambil referensi utamanya dulu. Tanpa itu nanti kita kejebak gitu ya. Yang ada pada ini ide-ide yang ada pada pikiran kita, melihat apa yang sekarang berkembang gitu ya. Walaupun itu masuk pada behavior science, tapi kejebak pada sosialnya. Nah itu belum bisa itu. Ya. Oke. Oke, silakan yang lain. Ya, Prof. Mohon izin tanya, Prof. Ya, kurang keras suaranya, halo. Mas Tri Raharjo. Oke, ya, Prof. Halo. Ya, silakan. Jelas. Ya, baik, Prof. Dalam 1 minggu ini saya baca beberapa jurnal yang saya jadikan sebagai referensi, Prof. Tema penelitian saya insya Allah terkait dengan mengenai quality assessment atau klasifikasi untuk kualitas buah-buahan, Prof. Nah, itu dengan metode yang sudah ada yang sempat saya baca, menggunakan metode convolutional neural network, kemudian dipadu dengan dengan computer vision, itu hasil validitasnya yang tertinggi sekitar 88,7%, bahkan ada yang 77,8%. Nah, kalau misalkan saya mengubah atau menambahkan layer di dalam
dalam algoritma neural network ataupun menambahkan algoritma untuk komputasi computer visionnya, itu prediksi sementara validitasnya akan meningkat, Bro. Validitasnya akan meningkat, tetapi waktu komputasinya itu nanti yang akan lebih lama. Nah, kalau kasus seperti ini bagaimana, Prof? Apakah itu bisa dianggap sebagai sebuah keterbaruan? Karena di satu sisi ada validitas meningkat, tetapi di sisi yang lain komputasinya, waktu komputasinya jadi menurun, Prof. Atau seperti ini, Prof? Oke. Aspek itu bagus, ya. Namun harus memperhatikan aspek yang ini, Mas. Yaitu apa? Ruang lingkup yang Anda kerjakan itu apa sebagai objeknya tadi? Kalau hanya bicara klasifikasi saja, ya, klasifikasi menggunakan neural network, itu terlalu sepele. Itu kan hanya menerapkan neural network untuk mengklasifikasi, untuk mengkelompok-kelompokkan gitu ya. Nah, itu terlalu sepele gitu. Nah, sekarang ada permasalahan apa sih sebetulnya di dalam klasifikasi itu? Itu yang harus kita tonjolkan dulu. Yang sifatnya mengglobal, bisa Anda mengambil dari rujukan jurnal gitu ya. Ya, sekarang yang tren kaitannya dengan itu seperti apa? Itu yang harus kita munculkan dulu. Nah, dari situ maka mereka menggunakan suatu algoritma ya. Ternyata, tapi kalau kaitannya dengan tadi hanya masalah persentase ya, ini yang sering saya jelaskan. Persentase itu hanya terkait dengan apa namanya case study, itu enggak menjadi sebuah novelty. Jadi kita menggunakan case study yang ada di sini, mereka menggunakan case study yang ada di sana, ya itu nanti bisa saja berbeda. Nah, kalau gitu belum mencapai ke koridor mendapatkan novelty, belum. Kalau kita ingin fokusnya pada tadi pada aspek ketelitian ya atau akurasi, itu jangan pakai case study, tapi menggunakan simulasi. Sehingga nanti Anda menambah apa, tapi yang fokus itu pada kerangka sainnya, kerangka algoritmanya, tapi jangan menggunakan case study. Kalau menggunakan data, itu kan sangat tergantung pada datanya. Apakah datanya itu akan bermuara pada 100% atau mengarah kepada datanya itu akurasinya nanti pada 50%, itu sangat tergantung pada data. Tapi kalau kita menggunakan simulasi, ya simulasi itu dengan data apapun nanti akan berlaku itu. Tapi sekali lagi kalau kita menggunakan contoh atau case study tadi, menggunakan objek yang ada di sini, itu kan sangat tergantung pada sifat-sifat data itu. Dengan sifat-sifat data itu, ya, walaupun metodenya sama, gitu ya, bisa menggunakan data ini menjadi 100% akurasinya, ya, menggunakan data yang lain bisa saja 60%. Nah, pada aspek ini bukan menjadi topik penelitian, ya, bukan menjadi topik penelitian. Sehingga yang pertama kali ada permasalahan apa dulu, itu yang harus kita munculkan gitu ya. Jangan hanya bicara masalah klasifikasi. Kalau hanya klasifikasi kan hanya istilahnya mengkelompokkan gitu ya. Maka tadi yang saya katakan, untuk mendapatkan problem of research itu, ya, solusi atau metode solusinya itu ada masalah apa? Ada masalah apa? Bukan pada aspek tadi, aspek akurasinya gitu ya. Ada masalah apa sehingga akurasinya kurang? Ya. Ada masalah apa sehingga akurasinya itu kurang. Nah, itu boleh. Tapi sekali lagi, kalau kita bicara akurasi, misalkan teman kita menggunakan metode itu untuk kasus yang ada di mereka, ya, kemudian Anda menggunakan kasus yang ada di sini,
dengan menambah apa lagi, itu menurut saya belum, ya. Karena ini aspeknya adalah data. Sehingga kalau aspeknya menggunakan data, bisa saja data yang ini bisa memberikan akurasi 100%. Data ini memberikan akurasi 60%. Bisa aja terjadi kayak gitu. Tapi kalau aspeknya fokusnya itu pada metodologinya tadi, bukan pada akurasi berdasarkan data, nah itu oke-oke saja. Bisa dipahami? Ya, jadi studi apa kemarin yang saya baca itu Prof, itu jurnalnya dari para peneliti di India Prof. Jadi di sana itu permasalahannya ketika musim buah-buahan itu sangat melimpah. Sementara tenaga untuk melakukan pensortiran itu kan masih manual Prof. Jadi banyak buah-buahan India yang tidak lulus untuk diekspor karena kualitasnya tidak standar itu Prof. Permasalahan utamanya di situ sebetulnya. Sehingga mereka menggunakan permasalahan itu untuk penelitian mereka tadi itu. Nah, tetapi metode yang mereka gunakan itu ternyata validitasnya hanya sekitar 88%, 88,7%. Itu Prof permasalahannya. Nah ya, itu kan case study gitu ya. Ya. Case study. Kalau case study jangan. Itu hanya masalah klasifikasi gitu loh. Nah, yang kedua, ini teman-teman sekalian, ya. Ini mudah-mudahan Indonesia jangan jangan menggantikan India gitu ya. Jadi kenapa jurnal-jurnal yang dari India itu akhirnya nggak boleh sebagai jurnal predator? Kita melihat bukan masalah jurnalnya, tapi kontributornya masyarakat India itu. Sebagian besar masuk ke sana, nah itu yang kita hati-hati. Ya. Tadi saya katakan harus kita bawahi, jangan sampai Indonesia sekarang yang baru saja mengejar Scopus, nanti kita menggantikan posisi India. Nah itu jangan itu ya. Jadi India, Bangladesh, ya itu bahaya itu, ya bahaya. Tapi saya tidak mengarah ke situ. Kalau seperti itu orientasinya case study itu. Jangan kita menggunakan case study, buah-buahannya di sana, kita sekarang yang ada di sini, ya itu bisa jadi itu. Karena hanya masalah aspek datanya itu ya, aspek data. Nah seringkali kalau saya orang statistik, ya orang statistik, saya bisa mengatakan bahwa di dalam analisis data, ya, itu sebagian besar, saya katakan sebagian besar 75% itu nggak benar. Hanya apa? Hanya abstraknya saja. Tapi kaitannya dengan secara teoretiknya, ya, kaitannya dengan asumsi dan sebagainya, atau sebetulnya yang lebih pokok metodologinya itu harus semuanya dipenuhi. Nah, itu baru mungkin. Tapi kalau penelitian S3 itu jangan hanya kistatis saja, ya. Tapi tadi yang kita cermati di situ, ya dicermati itu adalah ada apa tentang metode yang mereka pakai, ya. Sehingga di sini menghasilkan akurasi yang belum bagus. Bukan pada masalah buah-buahannya saja itu. Buah-buahannya itu kan case study gitu. Ya. Tapi ada masalah apa? Itu yang harus kita telusuri gitu ya, telusuri. Sehingga dari situ dengan permasalahan daripada metodologinya, formulanya itu ternyata belum sempurna. Nah itu kalau itu boleh kita bawa. Nah ya. Tapi nanti untuk mengabsakan itu jangan kita menggunakan case study. Jangan. Kalau nanti di sana digunakan katakanlah 85%, kemudian saya gunakan yang ada di sini, yang buah-buahan yang ada di sini 90%, bahwa itu akurasinya semakin bagus, wah itu novatif. Oh bukan, itu bukan. Karena itu masih penelitian praktis gitu ya, penelitian praktis. Tapi kalau kita bicara akurasi harus menggunakan simulasi. Ya, menggunakan simulasi. Ya. Coba lihat jurnal-jurnal yang bagus. Apakah sana menggunakan case study? Tidak, nggak ada. Ya.
Nah, kalau kita menggunakan case study, ya jangan kita hanya bicara akurasi. Kalau kita hanya menggunakan akurasi, itu penelitian S1. Ya. Penelitian S1 itu boleh. Tapi kalau kita mencari novelty, berarti akan kita kejebak apa? Kejebak itu metodenya sama, bahkan metodologinya sama. Hati-hati ya kalau saya ngomong, metodenya sama, bahkan metodologinya. Kalau sudah sampai metodologinya sama, itu sudah plagiat itu. Walaupun menggunakan data yang berbeda. Menggunakan data yang berbeda. Karena yang kita lihat di dalam suatu penelitian saintifik itu adalah metodologinya, bukan pada kasus datanya, bukan. Ya, bukan pada kasus datanya, tapi pada aspek teori yang dipakai gitu ya. Teori yang dipakai. Nah, oke. Kira-kira begitu Mas. Ya, saya tidak ingin mengurangi semangat Anda, tapi itu yang harus kita pahami gitu ya. Satu tadi, jangan kita mengarah kepada studi kasus. Yang kedua, hati-hati dengan orang India atau jurnal yang dari India. Sekarang yang MDPI itu aja, itu bukan India, di Cina itu. Tadinya bagus di jurnal itu. Sekarang menjadi viral karena itu sudah menjadi discontinue. Oke. Jadi harus diubah ke simulasi aja, Prof ya. Ya kalau sampai simulasi silakan gitu. Tapi ya tadi fokusnya itu jangan pada akurasinya gitu ya. Ya. Jangan pada akurasi. Di situ menggunakan metode itu ada permasalahan apa di dalam penggunaan atau di dalam metodenya atau di dalam teorinya. Itu yang harus dikemukakan dulu. Jangan hanya kita berfokus pada teori ini digunakan di sana itu baru mencapai 80% misalkan. Itu bahaya gitu ya. Nah, kalau itu ya baru penelitian S1 itu ya, karena kita bicara hanya metode yang sama, objeknya di sana, sekarang metode yang sama menggunakan objek yang ada di sini. Itu kan penelitian skripsi, itu penerapan metode gitu ya. Itu baru penerapan pemahaman gitu ya. Belum menguasai gitu ya. Belum menguasai. Itu tidak layak untuk master ataupun apalagi PhD. Ya. Cek dulu terkait dengan metodologinya gitu ya. Metodologinya ada apa sehingga itu menjadi kurang. Tapi saran saya, hati-hati kalau menggunakan jurnal yang dari India. Oke, yang lain? Oke, Mas Ismail masih sekarang bisa. Halo Prof, bisa Prof? Iya. Kedengaran suaranya ini? Belum? Sudah dengar. Sudah terdengar? Iya, silakan. Sudah. Iya, terima kasih. Begini Prof, tadi kan dikatakan terkait dengan apa tadi itu, yang Pak Yudan barusan tadi, India itu, studi kasus. Nah, studi kasus. Kalau ini saya cari di jurnal internasional, kebetulan di Helion, ya, ini Q1, kasus yang diangkat itu di sebuah negara. Kebetulan negaranya adalah negara kita, negara Indonesia. Saya boleh izin share, Prof? Cerita aja waktunya. Ceritakan saja, baik. Maksudnya jadi dengan Indonesia itu aja itu bisa masuk ke jurnal Q1 gitu loh. Sementara kalau misalkan misal kita ingin meneliti sistem pendidikan Indonesia supaya menimprove entah dari mananya nanti idenya seperti itu, idenya mau mengimprove penelitian tentang sistem pendidikan di Indonesia, apakah itu juga termasuk dalam studi kasus? Jadi begini ya, itu yang namanya studi kasus itu menggunakan analisis data yang ada. Ya. Namun penelitian yang bagus itu adalah kita menggunakan kasus yang sifatnya global. Oke?
kasus yang sifatnya global, mungkin dia itu mengambil kasus yang ada di Indonesia itu, ya, hanya kasus kecil itu ya, sifatnya yang ada keunikan, ya, itu nggak ada masalah. Tapi di sini kita jangan terjebak pada case study-nya, misalkan pada sistem pendidikan. Nanti kita jebak seperti Mas Anton itu ya. Jangan pada aspek sistem pendidikannya itu, ya, jangan. Tapi kita menggunakan pendekatan-pendekatan kaitannya dengan sistem informasinya itu dulu. Jadi formula-formula yang seperti apa yang digunakan untuk menganalisis kaitannya dengan sistem pendidikan boleh, itu ya. Tapi kalau nanti kita menggunakan pendekatannya pada objek sistem pendidikan, itu kan orang pendidikan, ya. Ya jurnalnya orang mereka ya karena itu bidangnya bidang pendidikan, ya bisa aja Q1 semua itu, jurnalnya berbobot-bobot semua. Tapi aspeknya pada aspek pendidikan, bukan pada aspek sistem informasi. Itu bedanya di situ itu. Jadi kita harus hati-hati ya nanti di dalam kita membaca jurnal, ya di situ yang harus kita baca, mereka itu bidangnya apa. Kalau mereka bidangnya bukan bidang komputer, bidang katakanlah teknologi informasi, bidang katakanlah bidang industri, kayak gitu ya jangan, ya. Karena mindsetnya beda gitu ya, mindsetnya beda. Walaupun di situ menggunakan case study gitu ya. Nah, dan kita lihat itu. Jadi jurnal itu nanti satu jurnalnya apa, dua lihat ya dia bidangnya apa, Nah, yang ketiga ya dia reputasinya seperti apa gitu ya. Katanya kaitannya dengan reputasi seperti apa, apakah dia sering menulis jurnal yang seperti itu. Nah, itu nanti akan kita melihat kualitas daripada artikel yang bersangkutan, ya, artikel yang bersangkutan. Oh, ternyata dia adalah pakar dalam bidang ini. Nah, itu baru. Nah, kalau pakar dalam bidang ini, sementara kita adalah dokter sistem informasi, sementara mereka itu pakarnya bidang pendidikan, ya lain ceritanya gitu ya. Ya. Bidang pendidikan ya banyak yang Q1 gitu ya, enggak hanya bidang sains saja gitu ya. Jadi jangan terjebak pada Q1-nya, tapi pakarnya bidang apa? Ya, pakarnya adalah bidang apa? Nah, itulah yang kita lihat. Gitu, Mas? Boleh tambah lagi, Prof? Oke, silakan. Halo. Kebetulan ini jurnalnya saya cek di Skimago itu dia multidisipliner. Terus artikel yang saya rujuk ini judulnya Information Security Cultural Difference Among Healthcare Facility in Indonesia. Jadi berbau-bau komputer. Jangan berbau-bau itu. Informasi security bagus itu. Jangan dikatakan berbau-bau gitu ya. Itu memang bagus itu. Information security. Ya. Itu mirip tadi Mas Anton itu. Ya. Nah, silakan terus. Ya, jadi yang saya rujuk yang menjadi dasar pertanyaan saya ini security information di Indonesia dan masuk ke jurnal Q1 gitu lah. Yang tadi jadi pertanyaan saya, apakah Indonesia itu akan mengkotakkan kita itu sebenarnya jadi studi kasus atau tidak? Namun demikian, kenapa ini ada artikel yang penulisnya kebetulan saya baca semua ini orang Indonesia, afiliasinya di mana ini? Dari Telkom University sama Universitas Indonesia. Nah, ini masuk ke jurnal ini yang sifatnya multidisipliner dan saya cek itu kebetulan dia Q1 itu. Ini bagaimana mereduksi istilah studi kasus itu tadi, Prof. Jadi gini, yang kita telusuri bukan case study-nya gitu ya, tapi metodologinya. Di situ judulnya diawali dengan information system security. Nah, itu yang menjadi objeknya di situ. Telusuri gitu ya. Telusuri. Sehingga minggu yang lalu saya minta coba baca jurnal sepaham mungkin. Yang dipahami itu jangan pada case study-nya ya. Yang kita fokuskan itu pada metodologinya, kepada teori yang dipakai, metode yang dipakai. Itu yang harus
harus tuntas itu. Kalau itu belum tuntas, ya sepotong-sepotong, ya saya pikir nanti akan kejebak ya. Kita PSD loh ya. PSD berarti jurnal yang nanti dirujuk itu sebagai rujukan utamanya itu harus betul-betul kita paham. Ya, kita paham. Ya. Jangan sampai hanya membaca membaca judulnya itu kan ya bau-bau ini nggak boleh gitu ya. Tadi saya katakan nggak boleh. Kalau itu sudah masuk pada aspek information security, coba dibaca gitu. Dibaca. Apakah ini betul atau tidak? Ya. Jangan kita hanya berpegang pada Q1 gitu ya. Sekali lagi, jangan kita berpegang pada Q1, Kit 1. Yang sekarang menjadi viral itu, jurnal-jurnal Q1 yang ada di MDPI itu rontok menjadi jurnal predator. Nah kalau itu jurnalnya di predator, kemudian kita akan mengacu gitu ya, nanti akan diguyu orang gitu, diketawain gitu ya. Oh ini jurnal yang sudah discontinue. Kalau yang namanya jurnal discontinue di Scopus artinya apa? Itu sudah jurnalnya sudah tidak layak lagi walaupun Q1. Q1 itu kan hanya hanya manajemen saja gitu ya. Oh, karena banyak yang mensitasi. Belum melihat bagaimana substansi mereka itu atau bagaimana kaitannya dengan pengelolaan jurnalnya itu seperti apa, itu belum. Kebanyakan itu dari banyak yang mensitasi, mengakses gitu ya. Jadi yang saya sarankan pada teman-teman semua, coba kita baca terkait dengan apa substansi dari jurnal itu. Masalah case study yang ada di Indonesia, di India, dimanapun silahkan gitu ya. Tetapi terkait dengan satu substansi jurnalnya tadi itu terkait dengan teori yang dipakai, satu, kedua metodologi yang dipakai, ya, atau dibalik metodologi yang dipakai, yang kedua adalah teori yang dipakai. Nah itu yang harus kita tekuni betul itu. Jangan kita baca ujungnya saja menggunakan case study, akurasinya seperti ini, tapi kita nggak paham bagaimana metodologinya. Maka ini masih sangat awal, ya sangat awal. Coba satu jurnal yang menjadi rujukan utamanya itu pahami betul gitu ya, pahami betul. Kalau sudah yang dipahami itu apa? Yaitu metodologi sama teori yang dipakai. Metodologi, teori yang dipakai. Nah, baru melihat yang lainnya, misalkan tadi autornya ini orang mana? Oh, bidangnya apa? Reputasinya seperti apa? Nah, reputasi itu coba kita lihat pada pada daftar pustakanya, apakah dia menggunakan banyak atau sudah bisa menggunakan citasi pada dirinya. Nah, kalau ternyata citasi pada dirinya banyak, itu bagus ya. Ternyata nggak ada pada dirinya, hati-hati itu ya, hati-hati karena dia bukan pakar. Mungkin ya sama saja kedudukannya seperti kita gitu ya, seperti kita. Baru hanya tahu satu, bisa menerapkan. Sehingga tolong itu ya, karena ini baru pertama kali, ya, baru dari awal gitu ya, pada minggu-minggu pertama, belum pada bulan ya, minggu-minggu pertama, coba membaca jurnal itu yang lebih serius gitu ya. Nah, setelah kita lihat ini autornya seperti apa, coba cek apakah sudah banyak dia menulis jurnal. Kalau sudah banyak, ya ada 3 misalkan yang menjadi rujuk, coba dari jurnal yang disitasi yang bersangkutan itu, Anda lihat apakah banyak juga yang merujuk gitu ya. Apakah banyak juga yang mensitasi gitu ya. Kalau dia punya rujukan, kemudian banyak yang mensitasi, oh ternyata ini bagus itu. Nah, untuk melihat bagus tidaknya sebuah jurnal adalah seperti itu, ya. Satu, autornya dilihat di daftar pustakanya apakah sudah ada yang dibuat, disitasi. Setelah itu cek, gitu kan. Kalau di jurnal di Scopus kan gampang itu, tinggal klik, nanti sekian yang mensitasi jurnal tersebut. Nah, mensitasi jurnal tersebut.
Nah, kalau kita lihat ternyata tuh yang mencetak jurnal yang bagus-bagus, ya, jurnal yang bagus-bagus, maka menandakan bahwa jurnal itu bagus. Walaupun bukan Q1, mungkin Q3 gitu ya, nggak ada masalah itu. Jangan sekali lagi kita kejebak pada Q1-nya ya, tapi pada kepakaran autor yang menulis. Itu barangkali Mas Ismail, ya. Ya, Prof. Terima kasih. Bisa dipahami dengan baik. Ya. Alur-alurnya tadi. Oke, ini Mas Saifur yang menjadi koordinatornya itu. Ada komentar Izin apa, Mas? bertanya, Prof. Hah? Izin bertanya, Prof. Ini Oh iya, mewakili harus sebagai mewakili teman-teman, Prof. Ini kebetulan semuanya kan hadir semua, Prof. Cuma tadi pada saat absensi itu mereka terkendala, Prof. Ada yang belum sempat untuk absensi, ada yang absensi tetapi ternyata sudah ditutup. Itu pripun, Prof? Hah? Nggak apa-apa, nanti saya yang mengabsen. Kan itu 15 menit. Tadi kan sudah fokus sama kuliah, Prof, sehingga mungkin lupa untuk absensinya. Tapi ini saya cek ini untuk kelasnya hadir semua, Prof. Nggak apa-apa, nanti saya yang menginput. Nah. Terima kasih, Prof. Terus, ada pertanyaan apa? Atau komentar apa? Pertanyaannya belum ada, Prof. Mungkin dari yang lain. Belum. Nggak ada WA grupnya gitu. Nah, atau Mestinya kalau ada, ya? berkenan dibuatkan WA grup mata kuliah ini pripun, Prof? Ya boleh, sehingga nanti saya masuk ke sana gitu ya. Oh, Silakan kalau ada yang mau berkomentar itu melalui WA grup itu ya. Saya buatkan, Prof. Iya. Oke. Terima kasih, Prof. Oke, satu lagi barangkali nanti setelah ini saya cek daftar HD-nya ya, atau saya cek dulu daftar HD-nya. Paling gampang saya harus melihat dari sini. Oke, baru 12 mahasiswa ya. Oke, silakan dicek semuanya sudah masuk. Oke, kalau tidak ada, saya ini yang tugas itu ya, yang tugas. Sehingga mulai minggu depan akan saya lihat apa yang sudah Anda kerjakan gitu ya. Kalau di sini Anda masih umum aja, tapi kalau mulai minggu depan, saya kan hanya 5 ini sekarang 2, masih 3 lagi gitu ya. Bukan, sisi keliru. Keliru.
Oke. Ini tugasnya ya hanya ini nanti ya. Nanti terakhir untuk bisa dikompilasi lagi gitu ya. Untuk dievaluasi pada minggu yang akan datang, jadi minggu-minggu berikutnya. Deskripsikan ide, garis miring gagasan, sebagai mahasiswa doktor Sisinformasi. Kemudian dari ide tersebut dibuat proposal, disertasi, yaitu yang ditulis adalah judul, masalah, perumusan masalah, hipotesis, tujuan penelitian, dan manfaat yang berhubungan dengan sistem informasi. Jadi yang pertama kali coba, gagasanmu apa gitu ya, gagasannya. Gagasan coba Anda buat katakanlah ya dalam setengah lembar atau setengah halaman gitu ya, setengah halaman, punya gagasan apa gitu ya. Nah, dari situ coba mulai Anda mempersiapkan untuk membuat proposal. Tapi ini belum proposal ya. Jadi supaya saya bisa melihat ada judul, ada masalahnya apa. Perumusan masalahnya bagaimana. Hipotesis itu yang kita bicarakan pada minggu yang lalu. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang berhubungan dengan sistem informasi. Coba ini dibuat gitu ya. Itu menjadi bahan diskusi untuk minggu yang akan datang. Kemudian kumpulkan jurnal internasional yang mendukung penelitian saudara sebagai referensi utama. Ya, sebagai referensi utama. Ya bisa 2, bisa 3 untuk sementara ini gitu ya. Akan saya lihat gitu ya. Apakah referensi utamanya itu bisa mendukung atau matching dengan penelitian untuk Anda di S3. Ya. Itu sebagai tugas. Nanti pada akhir ini Anda harus bisa membuat dalam bentuk dalam bentuk proposal ya. Dalam bentuk format proposal. Ini kita ringkasan dulu. Judul, masalah, perumusan masalah, hipotesis, tujuan penelitian, dan manfaat. Kalau ini nanti sudah bunyi, nah baru nanti coba Anda melangkah berikutnya untuk membuat proposal. Tapi dengan saya nggak usah sampai terakhir itu ya. Ya. Itu barangkali ada pertanyaan kaitannya dengan tugas? Izin bertanya, Prof. Untuk pengumpulannya nanti di link yang disediakan, kemudian untuk jurnalnya itu dalam bentuk file atau dalam bentuk daftar pustaka, Prof. Untuk yang nomor 2 itu. Dalam bentuk file, bukan daftar pustaka. Dalam bentuk file, iya. Jadi nanti kan saya hanya melihat tidak semua mahasiswa itu ya dalam bentuk sampel saja. Jadi jurnal itu ya harus utuh gitu ya. Apakah ini bisa dipahami sebagai rujukan utama atau tidak gitu ya. Ya, sebagai rujukan utama atau belum. Karena dari situ nanti saya bisa mengarahkan, oh ini bagus sebagai rujukan utama. Oh ini, oh belum. Nanti Anda mati-matian membaca ini tidak akan tahu isinya. Bisa jadi itu. Karena di situ yang biasanya ditulis hanya tulisan narasi saja, sementara semuanya itu disembunyikan. Nah, itu kan hanya berlaku untuk pakar gitu ya, sepakar gitu. Jadi ada jurnal yang hanya untuk komunitas tertentu. Nah, sementara kita baru pemula gitu ya, baru pemula, apakah itu bisa menjadi rujukan utama atau belum atau tidak. Nah, jadi ya paling tidak ada dua jurnal sebagai rujukan utama, sehingga nanti di sini diperlihatkan secara file, bukan hanya judul bukan. Supaya nanti saya bisa memberikan arahan, oh kalau seperti ini ya nanti Anda akan kesulitan ya sebagai menulis substansi di dalam substansi disertasinya. Itu. Maaf untuk pengumpulannya, Prof. Nanti dikumpulkan di email atau pripun atau di. Oh ini belum ya. Belum. Nanti kalau sudah saya minta dikumpulkan, nah baru itu nanti pakai email. Eman-eman itu. Nanti saya kebanyakan email gitu. Jadi baik, Prof. Jadi ini baru minggu depan belum ya. Nanti
setelah pada akhir-akhir itulah baru dibuat yang sempurna. Nah, ini kan hanya untuk sebagai bahan diskusi. Seperti sekarang ini kan belum ada diskusi itu. Artinya Anda belum mengerjakan sesuatu gitu ya. Paling tidak kuliah yang ketiga Anda sudah, kan minggu ketiga itu ya paling tidak sudah mengerjakan sesuatu gitu ya. Dengan apa namanya yang dulu sudah dirancang atau mungkin sudah ada perubahan. Dan nanti coba saya ingin lihat bagaimana masalahnya yang dihadapi itu. Bagaimana penulisan tujuan penelitian. Penulisannya itu ya sangat beda dengan menulis karangan komik gitu ya. Ya. Walaupun ya sudah ada apa namanya pedomannya, tapi mahasiswa itu bukan mahasiswa itu ya. Para peneliti itu sangat susah untuk bisa menggunakan format sebagaimana mestinya. Nah, kalau nanti Anda akan mempublikasikan jurnal di mana formatnya itu sudah ada, template-nya sudah ada, tapi kita tidak terbiasa seperti menggunakan template, ya langsung di-reject. Ya, langsung di-reject. Kenapa? Tidak sesuai dengan template-nya ya. Namun nanti ada jurnal, ya jurnal, wah ini jurnalnya bagus. Tapi yang ditulis tidak sesuai dengan apa? Sesuai dengan format. Oke, itu nanti langsung diterima, ya, langsung diterima. Kemudian katakanlah langsung apa namanya masuk reviewer dalam 1-2 minggu, ya. Dalam 2 minggu itu reviewnya misalkan ada 3, 2 membahas bagus, 1 tidak menanggapi atau menolak, kemudian disuruh membuat lagi. Nah itu bahaya gitu ya. Bahayanya apa? Walaupun itu Q1, itu jurnal yang bahaya ya, jurnal yang bahaya karena mereka mengedepankan bisnisnya saja. Oke ya. Itu saja teman-teman semuanya ya. Kalau kita daring mungkin terlalu capek gitu ya. Sehingga silakan ini mulai dikerjakan minggu depan. Barangkali kita sudah bisa diskusi tentang ini. Bagaimana Anda menulis judul? Bagaimana menulis tujuan penelitian? Ya. Tidak gampang ya, tidak gampang menulis kalimat tujuan. Apalagi manfaat gitu ya. Manfaat. Nah dari sini Anda harus sudah punya pedoman penulisan pedoman penulisan proposal disertasi. Nah, itu harus punya gitu sebagai katakanlah rujukan sebagai pedoman sekaligus sebagai template-nya. Oke, sampai di sini aja teman-teman sekalian. Kalau nggak ada atau mungkin ada yang mau memberikan masukan atau saran silakan. Kalau tidak ada, kita sudah sampai di sini aja. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan minggu depan ada sesuatu yang sudah disiapkan lebih baik gitu ya. Nah, kalau minggu depan sudah bisa mulai Anda menayangkan gitu. Kalau sekarang belum. Nah, minggu depan bisa menayangkan. Nanti saya tahu judulnya kayak apa, tujuannya kayak apa. Tapi belum dikumpulkan gitu ya. Belum dikumpulkan. Namun bagi saya nanti siapa yang berani untuk menyampaikan itu ada nilainya ya, ada nilainya. Ya, jadi nyicil nilai gitu ya daripada nilainya nanti gitu. Nanti kalau nggak pernah muncul ya nilainya ya lepas. Ya. Baik, sampai di sini aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin untuk saya meninggalkan. Tugas guys, tugas. Tenang Pak Ismail, dikerjakan aja Pak, nggak usah dipikir. Tugas guys, tugas. Jangan dipikir, kerjakan langsung. Kerjakan aja. Ada beres. Ada beres, Pak. Katanya Pak Yuda Pak Yudan yang ini, yang harus tugas ini. Tugas yang dipikir pusing, kerjakan langsung. Tugas itu gampang kan kalau dikerjakan.
Bu Arwati gimana Bu? Sudah absen bisa ya? Pak Anton kemana Pak Anton nih? Kok dari tadi di mobil terus? Ya, makasih Pak. Di Jakarta udah dengan kemacetannya. Pak Anton pakai handphone ya? Nggak pakai laptop. Tethering. Pak. Enggak. Laptopnya di pangku perjalanan jauh ini. Sampai jumpa di jam 1 siang. Oh iya.